Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syamil Ahmad Reza. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini ada beberapa nama anggota kelompok. Ada Dian Sulistyo, Muhammad Olive Arifansyah, Muhammad Iksan Adli, dan saya sendiri Syamil Ahmad Reza. Baiklah, di sini kami membuat sebuah laporan kami. Ini laporan kami yang diambil berdasarkan jurnal. Ini adalah jurnal yang kami ambil dengan kasus yang berjudul Solving the Unbalanced Excitement Problem Simpler is Better, yang artinya menyelesaikan masalah yang tidak seimbang. Solving the Unbalanced Excitement, menyelesaikan masalah yang tidak seimbang, masalah sederhana lebih baik. Maksudnya itu menyelesaikan masalah yang tidak seimbang itu kita harus menyederhanakan masalah yang rumit menjadi lebih sederhana dan lebih baik. Di sini akan menjelaskan tentang penyelesaian masalah, metode Hungarian, dan juga formulasi buku teks. Ini adalah penjelasannya. Ini adalah tabel dari cost metricnya, atau bisa dibilang biaya matriksnya. Terus ini ada tabel sub masalah pertama. Setelah itu ada tabel sub masalah kedua, dan juga ada tabel formulasi buku teksnya. Dan terakhir ada tabel metode Hungaria biaya akhir matriks. Ini tabelnya. Dan juga ini adalah penyelesaian dari tabel kelima. Tabel dari metode Hungarian biaya akhir matriks. Perlihatkan codingannya yang telah saya buat ke dalam HTML. Ini adalah program Python-nya. Ini kami membuatnya sesuai berdasarkan yang ada di jurnal tadi. Di jurnal ini. Ini dia output yang telah kami buat, yang telah kami sesuaikan dengan jurnal. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh Muhammad Olive Arifansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Olive Arifansyah. Di sini saya akan menjelaskan algoritma bertahap pada program Python yang telah kelompok kami buat. Di sini kita menggunakan Mixed Integer Programming atau MIP solver. Inputnya sama seperti linear, yaitu seperti ini. Cuma di sini saja yang berbedanya. Solver yang akan kita input. Kemudian ini datanya merupakan dari pemetaan dari problem yang berasal dari jurnal yang telah kami gunakan, yaitu yang ini, tabel cost matrix. Dari cost yang diberikan, ada baris yang mempresentasikan 8 jobs, dan ada 5 kolom yang merepresentasikan dari machines yang ada. Nah, jadi 6 jobs yaitu hitung baris, dan num machines yaitu hitung kolom. Kemudian kita create MIP solvernya dengan SCIP backend. Di sini kita panggil yang telah kita import tadi, ini. Jadi solver.create solver dalam kurung SCIP. Seperti inilah cara untuk meng-create MIP solvernya.
Lalu kita akan buat variabelnya. Variabel di sini yaitu i dan j. Yang kurung kurungan ini merupakan dictionary yang berisi nilai 0 atau 1. Yang berpangkat 1 jika jobs yang ke i diberikan tugas ke j. Nah, di sini kita loopingkan for i in range 6 jobs-nya. Lalu kita loopingkan lagi for j in range 6 machines-nya. Kemudian buat xij untuk masing-masing jobs dan masing-masing machine. Kita bikin variabelnya solver.invar ya, atau integer variable, yaitu antara 0 sampai 1. Di sini kita tidak memberikannya label. Kemudian kita define constraint-nya. Di sini terdapat dua constraint. Pada constraint pertama, yaitu setiap pekerjaan diberikan paling banyak satu machine. Lalu kita looping jobs-nya. Kemudian kita tambah solver add. Nah, ini constraint-nya. Constraint-nya yaitu solver sum, yaitu penjumlahan dari xij yang variabelnya 0 atau 1. Lalu di looping lagi j-nya dan hasilnya harus kecil atau sama dengan 1. Artinya kalau kecil dari 1 bisa jadi jumlah ini semua 0 atau jumlah ini semua 1. Lalu constraint yang kedua, setiap machine harus diassign ke satu jobs secara pasti. Caranya kurang lebih dari constraint yang pertama. Bedanya i-nya yang di looping dan j-nya tetap sama. Di sini sama dengan 1, yang artinya tidak boleh lebih dari 1 dan tidak boleh kurang dari 1. Lalu berikut ini merupakan objective function. Di sini kita buat dalam satu array. Kemudian kita loopingkan 6 jobs-nya dari 0 sampai 8. Kemudian kita loopingkan 6 mesinnya dari 0 sampai 5. Kemudian objective terms-nya kita tambahkan cos ij yang dikalikan dengan variabel xij. Cos ij telah ada kita set di atas tadi, yaitu yang ini. Kemudian dikalikan dengan variabel xij yang merupakan variabel yang menyatakan apakah dia mendapatkan mesin itu atau tidak. Maka apabila ia mendapatkannya, nilai akan menjadi 1. 1 dikalikan cos, maka dapatlah ya hasilnya. Lalu hasilnya akan masuk ke objective terms-nya. Kemudian pada terakhir ini, solvernya kita minimize, setelah jumlah kita akan minimize jumlah dari objective term ini. Objektif ini termasuk array, jadi jumlah di dalam array ini akan kita minimize sehingga kita mendapatkan biaya terendah. Setelah itu kita akan nge-solve di sini, lalu kita display solutionnya. Solusinya di sini yaitu pada program di sini, visible ini artinya itu masih bisa diterima hasilnya. Setelah itu kita print total cost-nya, solver.objective.value, itu berapa value yang berhasil diminimize di sini. Kemudian kita loopingkan satu persatu, lalu kita cek. Jika xij-nya solution atau solution value-nya sama lebih besar dari 0, maka akan di print. Sini kita print jobs i assigned to j machine dot cost sama dengan, lalu solution value sama dengan ini. Untuk outputnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Baiklah, saya Dian Sulistyo dari kelas 4D dengan NPM 1935 10342 akan menjelaskan tentang output yang dihasilkan oleh program kami dengan kasus yang telah disebutkan oleh teman saya sebelumnya. Nah, di sini kita akan pertama kita menginputkan from our tools .linear garis bawah solver, lalu kita import pylab dengan biaya 300, 250, 280, 290 dan seterusnya. Nah, lalu setelah itu kita ketikkan 6 garis bawah jobs pekerjaan dengan panjang biaya segini. Lalu kita menggunakan 6 machines dengan panjang biaya 0. Nah, kita di sini menggunakan solver dengan pylab
.solver dalam kurung SCIP. Nah, di sini kita menggunakan X dengan statement for I dalam jarak 6 jobs, lalu for J dalam jarak 6 machines. Lalu kita tentukan X-nya I, J, kemudian solver int variabel 0,1 dan seterusnya. Lalu kita inputkan lagi for I dalam range 6 jobs dengan solver, kita tambahkan solver sum X dalam kurung IJ for J in range 6 machines kecil sama dengan 1. Nah, lalu kita ketikkan lagi for J in range 6 machines solver, kita tambahkan lagi solver sum IJ for I dan 1. Lalu kita inputkan lagi objective terms dengan for I in range 6 jobs for J in range 6 machines. Objective terms append dengan biaya I, J dikali X, I, J dengan solver minimize solver dot sum objective terms dengan satu solver solve. Nah, lalu kita gunakan statement if status sama dengan paywrap dot solver dot optimal or status sama dengan paywrap solver visible. Lalu kita printkan tampilannya total cost sama dengan solver objective value, lalu for I dalam rank jarak 6 jobs, for J dalam jarak 6 machines. Nah, lalu kita ketikkan lagi if X, IJ solution value besar dari 0. Nah, lalu kita print F jobs I assign to J machines dengan biaya I dan J. Solusi nilai X dalam kurung I dan J. Lalu kita dapatkan output dengan total cost 870 dengan jobs 2 assign to 0 machines dengan biaya 150, jobs 3 ke 1 dengan mesin dengan biaya 150, job 4 ke 2 dengan biaya 190, job 5 ke 4 dengan biaya 140, job 6 dengan biaya 180. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sanadli dan saya akan menyampaikan kesimpulan tentang tugas assignment problem. Nah, di sini terlihat bahwa assignment problem bukan merupakan masalah sulit untuk dipecahkan menggunakan kecerdasan buatan menggunakan bahasa Python di JupyterLab untuk nomor 1. Dan nomor 2, kos yang ingin diproses cari dan temukan dengan cara dapat dilakukan. Nah, maksud nomor 1 itu adalah assignment problem bukan masalah yang sulit dipecahkan oleh kecerdasan buatan karena pada dasarnya ini memang untuk digunakan untuk menyebarkan masalah. Nah, menyebarkan masalah atau kos yang ingin dicari. Nah, kos itu merupakan pencarian kos itu merupakan tentu saja tugas dari assignment problem. Dan nomor 2, kos yang ingin diproses cari dan temukan apa yang dapat dilakukan. Kos yang ingin diproses dicari atau dan ditemukan berarti assignment problem ini tugasnya memang sudah untuk mencari kos. Jadi sama saja kos yang ingin dicari dapat dilakukan dengan dari beberapa subjek dengan mudah dapat dicari menggunakan assignment problem yang bisa dilakukan menggunakan kecerdasan buatan dan bahasa Python di sini. Nah, mungkin itu saja dan merupakan sekaligus penutup dari kelompok AI Lab kami. Kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.